Watakan ingsun fi kitab Turmudi Tarmidi Turmudi an Mu'ad radhiyallahu anhu gultu matur sapa si Mu'ad ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni minan nar. Wes pertanyaannya singkat padat tapi jamek manek semua sudah masuk. Ya Rasul, kabarkan saya bi amalin kelawan penggawean yudkhiluni kang mlebuaken apa amal ing ingsun al jannata ing swarga wa yubaiduni lan ngedoaken apa amal ing ingsun minan nar. Ya Rasulullah, tolong sebutkan amaliyah yang bisa memasukkan saya pada surga dan menjauhkan dari neraka. Qala dawuh sapa Rasul, weh Mu'ad, lakot sa'alta demi yakti teman-teman tekok sira ana azimin saking perkara yang besar, yang agung. Pertanyaan itu masalah yang agung, bukan hal yang remeh. Leo gak perkataanmu itu bukan gemeng-gemeng, gitu loh ya. Bukan gemeng-gemeng karena amalia yang bisa memasukkan surga dan menjauhkan dari neraka. Semuanya hanya itu ini tujuan kabeh amal. Wa innahu lan temen setuhune niku lho amal iku layasirun yaktine sipil. Sipil niku gampang, mudah. Nah, lek sipil itu bukan mudah banget, mudah ini ku jenenge sipil. Kamu bisa itu ada sipil, nah, itu artinya gampang, sangat mudah. Itu bahasa sipil itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya ya enggak ada. Loh, banget mudah ya. Sangat mudah itu ya di dalamnya sangat gampang gitu manesan. Kalau sipil itu istilah sendiri itu ya. Nah, ini hebatnya bahasa Jawa itu. Arti mudah terlalu temen pemuda itu darani sipil. Alaman ing ngatasi wong tapi yassaro kang gampangaken sapa Allah ala ing ngatasi man. Walah Mu'ad, masalah amaliyah yang bisa memasukkan surga dan menjauhkan dari neraka itu sangat mudah bagi orang yang diberikan kemudahan. Napa ya Rasul? Pertama, ta'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Lagi ngono kan. Jawab pertanyaannya global, jawabannya ya global. Ta'budullah nyuwijekna sira ing Gusti Allah, la tusyriku nyekutokna sira bi kelan Allah syai'an. Segala sesuatumu fokuskan hanya untuk mengisahkan kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Nomor loro watukimu lan jumenengi sira as-sholata ing salat. Kamu berada di dalam sholat, bukan melakukan sholat, berada di dalam sholat, mukim di dalam sholat, menempat di dalam sholat. Berarti kalau kamu menempat, kamu yang anteng di dalam sholat, tidak akan keluar lagi, jangan sampai broken hope. Hanya anggotanya saja yang sholat, tapi kamu tidak menempat, pergi ke sawah, pergi ke pasar, pergi ke salon, pergi kemana-mana. Itu namanya kamu tidak menempat di sholat, gak memukim di sholat. Kemana? Keluyuran. Dari mana kamu tadi? Dari sholat. Alah, keluyuran pasar sholat ya. Yang sholat hanya badanmu saja. Kamu tadi kemana coba? Masya Allah. Bahkan sudah ke luar negeri bukan? Ngono ditanya, kamu dari mana? Dari sholat Pak, ngapusi. Ayo, terus terang saja kamu dari mana? Dari pasar Pak. Masya Allah. Watu tilana wes sira zakat ing zakat wa tasumulan poso sira Ramadana
wa tahujjulan haji sira al baita tunejo sira al baita ing Baitullah sumagal mangka nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi ala adulluka ana toh ora perlu nuduhaken ingsun ing sira ala abwabil khairi ngatasi pira-pira wangi kebagusan. Tidakkah ingin kau beri petunjuk tentang pintu-pintu menuju kebaikan, pintu-pintu kebaikan. Ala adulluka ala abwabil khair, belum dijawab kan Nabi sudah dawuh as-saumu ta poso iku junnatun tameng. As-saumu ta poso iku junnatun tameng. Tameng itu dinding pembatas atau pagar. Tameng itu penolak untuk ditembak ini poso. Kenapa? Karena kalau puasa itu lapar. Apabila perutnya lapar semua anggota menjadi kenyang. Apabila perutnya kenyang semua anggota menjadi lapar. Maksudnya ketika perutnya lapar semuanya anggota menjadi kenyang, tidak menuntut untuk mendapatkan hal yang menjadi kesenangan karena lapar. Tapi ketika orang itu kenyang, mulutnya ingin rokokan, ya. Coba kalau lapar enggak ingin rokokan, meripatnya ingin melihat, pandang-pandang, kupingnya ingin mendengar dan lain sebagainya. Ini kalau memang perutnya kenyang, ingin mendengarkan musik, ndelok TV, karena perutnya kenyang. Tapi kalau lapar malas, satu. Ketika anggota itu mempunyai keinginan, maka disitulah masuk di dalam kandang setan. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hambaku tidak pernah kau kuasai wahai setan. Tapi setan bisa menguasai manusia karena manusia masuk di dalam kandangnya setan, yaitu punya keinginan. Ingin melihat suatu yang indah, ingin mendengarkan suatu yang indah, ingin mengucapkan ucapan yang indah, ingin berjalan menuju keindahan. Maka disitulah dikuasai oleh setan. Setan tidak mungkin masuk kepada orang yang ikhlas. Lalu niku as-saumu junnatun. Dulu puasa Ramadan juga semuanya puasa. Hal itu sangat nampak dan bisa dirasakan dengan secara langsung ketika kamu pada bulan puasa Ramadan. Bukannya agak banyak atau kenyang, maka tidak akan menikmati rasanya sholat tarawih. Males, ngantuk, apalagi agak panjang doh, semua itu mamam ngantuk. Apalagi setelahnya makan dikasih kolak, waduh tambah wis. Lagi kolaknya beres, wah. Sudah nanti sholat isya kayak datangnya oleh lentrak udah bisa gak kuat. Tapi ketika kamu tidak berbuka kecuali hanya sekedar membatalkan saja, maka di dalam waktu melakukan sholat tarawih giat sama sekali, gak ada apa-apa, gak ngantuk, nyaman, enteng. Disitulah orang kenyang gak bisa sholat khusyuk. Nomor loro wa sedaqatu ta sedaqah iku tudfi unyirep apa sedaqah al khati'ata ing keliputan. Kesalahan-kesalahan itu akan tertutup dengan adanya sedaqah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini baik
kesalahan urusan duniawi atau urusan akhirat. Orang yang tidak begitu pinter menyalonkan DPR, tapi karena banyak sedekahnya, akhirnya bisa menang. Menyalonkan lurah walaupun nggak pinter, nggak gagah, tapi banyak sedekah yang kata, dapat suara yang bubrah, pinter, strategis, tapi gak punya modal madil. Gak punya biayaan. Sedekah. Kamu mari ngolok-olok orang pun, terus kamu sedekahin orangnya, udahlah, semuanya dilupakan. Kama yudfi'u kaya oleh mateni apa alma'u banyu, apa si alma'u banyu adaro ing geni, seperti halnya api yang mulat-mulat akan menjadi padam karena air. Marah yang mulat-mulat akan menjadi diam melihat duit. Ya gitu ya. Marah-marahnya saya kasih uang sungguh. Terus setelah diam gak jido, tambah ngamuk. Tambah ngamuk. Wa sholatur rajul, alan salati wong lanang fi jaufil lail ing dalem tengah wengi. Ini pintu kebaikan. Di malam hari salatlah sendiri, tiada yang ngerti kecuali ilahi, maka kau membuka semua hal yang sangat baik sekali. Sematala mengkoli mojo sapa Kanjeng Nabi. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Khataba lahu singgo maca tumeka sapa Kanjeng Nabi ya'malun iku mung jazaa'an bima kanu ya'malun. Masya Allah. Seperti ini kamu akan mengaku sebagai orang mukmin apa kamu gak tertipu. Padahal orang mukmin itu seperti ini. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjatan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Jadi wong mukmin. Orang hanya innama yu'minu, hanya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah. Ketika mendengarkan ayat Allah dituturkan kharru sujjata, maka dia akan sujud, dia akan jatuh sujud merunduk kepada Allah. Wasabbahu bihamdi rabbihim, dan selalu mensucikan pada kesuciannya Allah. Wahum la yastakbirun, dan tidak pernah merasa punya kebaikan alias som. Tengeri maneh tadajafa junubuhum anil madaji, dan selalu pisah dari tempat tidur. Tata Jawa junubum, lambungnya ini lepas dari tempat tidur, berarti gak cari, gak tidur. Kenapa gak tidur tengah malam? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah. Yad'una rabbahum, bukan remi, bukan sekak, bukan ngobrol, bukan ngorok, tapi yad'una rabbahum, berdoa kepada Tuhannya, kepada yang mengaturnya. Walaupun dia itu selalu berdoa, tapi khaufan wa tama'ah, dihantui dengan rasa takut tidak diterima, tapi harapan untuk diterima. Wa mimma
mimma razaqnahum yunfiqun, dan mau menginfakkan rezeki yang telah diberikan oleh Allah, alias enggak cedil. Lek ngene fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dirinya tidak akan pernah mengerti tentang sesuatu yang bisa mengembirakan yang dirahasiakan oleh Allah. Besok akan mendapatkan keistimewaan yang kau tidak akan ngerti. Belum pernah ngerti. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan hadiah atas perbuatannya. Kira-kira sing cocok sing dini mukmin ora. Ini lho. Idza dzukiru biya kharru sujadan, pas ora lek dituntun Allah kamu langsung menunduk. Wasabbahu, nek dizikirnya Allah, wasabbahu bihamdi rabbihim, selalu baca tasbih. Tatajafa junubuhum anil madaji, kalau malam lambungnya pisah dari tempat tidur. Napa? Yad'una, selalu minta, selalu berdoa. Khaufa wa tama'a, dan hantui dengan rasa takut tidak ditolak dan harapan diterima. Wa mimma razaqnahum yunfikun, mau infak apa yang telah direzekikan Allah kepadanya. Kalau mau seperti ini, orang-orang iman semacam ini, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, nafsunya, dirinya tidak akan pernah tidak pernah tahu apa yang dirahasiakan Allah untuknya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan perbuatan baiknya. Alif lam mim sajadah. Semakala mangkali dawuh sapa Kanjeng Nabi, ala ukhbiru kauna tora ngabaraken ingsun ing sira birasil amri kan pokoke perkara, bosnya perkara. Pokoke perkara to bosnya swara utawa operatori perkara. Birasil amri wa amudilan cagahe perkara, tiang sesuatu. Wazirwati sanami hilan dadi punuke utawa dhuwure punuke napa niku punuke amrin. Punuk niku wabah, kan sapi yang bulange ora punuke welelembul ini wadi cukup punuke tok nek wis gawe masak cukup pisan. Kultum sapa ingsun, balang nggih ya Rasul, perlu niku panjenengan khabaraken dhateng dalem ya Rasul. Ya Rasulullah, gola sapa Kanjeng Nabi, Rasul amri utai pokoke perkara iku al-Islam. Tanpa Islam, tanpa modal gak bisa, karena seperti dagangan bisa mendapatkan laba karena punya modal. Kebaikanmu berapapun kalau tidak Islam tidak akan pernah bisa kelihatan. Kama sali safarin alai durabun fasoba wabilun fatraka ucol jatuh, seperti ndok amun Fata Morgana, kelihatan ada tapi tidak ada. Wa amudulan utawi cagai Islam, tiang Islam. Islamnya gak horeg, gak gampang, igle-igle. Kalau caga tiangnya kuat, iku as-sholatu sholat. Wazir watu sanami utawi tambahane utawa lemune dhuwure punuke i amrin iku al jihad. Utawa dirwati sanami utawi punuke
Islam iku al jihad. Semakala maqali dawuh sapa Kanjeng Nabi. Ala ukhbiruka bimilaki zalika kullih. Ala ukhbiruka ana ora ngabaraken ingsun ing sira. Bimilaki kulli kelawan pokoke. Ati diruwan niku dhuwur niku sing umpluk-umpluk niku lho, umpluk-umpluk ku jenenge diruwan. Milak niku kuncine niku ya yang mengendalikan keseluruhannya pokoke. Ilingo pokoknya segala sesuatu di atas Islam, tiangnya Islam, dirwahnya Islam, kuncinya itu dalam satu hal. Kulihi yaskabani dzalik. Yakni atau maksudihi kena maksudnya keseluruhan, kesimpulannya semua ya. Semuanya kuncinya atau kesemua kumpulannya kena kumpulannya atau maksudnya bisa atau intinya ya. Intinya bukan intinya lain lagi kalau intinya ya. Intinya seserah pokoknya maksudnya intinya apa? Allah memikirkan kuncinya atau kuncinya semuanya, kontaknya semuanya itu dari mana? Kultu jawab, wala ya Rasul nggih jenengan tunjukaken. Fa akhadha moko ngalap sapa Kanjeng Nabi bilisani kelan lisane Kanjeng Nabi semakal. Kufalik hadza. Kufalik hadza. Kufanya kau sira alaika ing atas sira hadza. Ini loh kamu cegah itu keseluruhannya kena sudah. Kultu ucap supaya ingsun kufalaik ada kultu ya Rasulullah wa inna iku la mu'akhadhatuna yaktine den tindak sapa kita bima kran perkara tatakallamu kang ngomong sapa ingsun biklan mah apa kata-kata saya itu akan ditindak ya Rasul akan dimintai pertanggungjawaban. Kala sapa Kanjeng Nabi wah sakilat ka umuk wis kelangan nang awakmu iku mbokmu wis kelangan temenanan pisan. Sakilat kakelangan yang sira sapa umuk mbokmu. Arti maksudnya ini bukan mendoakan. Tapi ini merupakan kalam yang biasa berlaku di dalam Arab untuk memberi spirit melakukan sesuatu. Sambokmu rugi teman-teman ini ya. Sehingga mbokmu rugi ngono ya. Cara nu sakrat kai. Wal yakubun nasa finnar ala wujuhihim illa hasaidu imma alsinatihim. Wal yakubulan ora jungkelaken nasa menungso finnar ing dalem geni ala wujuh mengatasi raine nas illa hasaidu alsinatim angin landepe. Hasaid niku sing digawe ngani-ngani, ani-ani niku lho. Selandep nulani lesani nas ngani-ngani itu biyen itu kalau wong banter pun ada anane digawe anu cerak krek niku hasaid alat untuk manen. Kalau sekarang kan tidak. Setelahnya dulu itu pakai aminanen terus ganti arit. Sekarang sudah tidak, tapi walaupun diarit masih di apa itu namanya diiles, diiles. Sekarang sudah tidak diiles, tak udah pakai arit langsung moplok terus gebloki. Sekarang malah sudah beda lagi dengan sekrup, worok langsung keluar gabah. Aduh, akhirnya tempat habis beras karena menghasilkannya cepat. Wa qala Tirmidzi hadisun hasanun shahihun. Kultu azirwatu bikasir zal mujamma wa dhammiya iku alaha dhuwure tambahane niku unuk-unuke utawa punduk apa unduk-unduke punuk unduk-unduke utawa dhuwure ya tapi dhuwure kono ya dudu sing dhuwur bagian sing dhuwur aja dhuwure
Nek dhuwure punuk kan malih anu ke langit tuh punuk sing sebelah dhuwur-dhuwure punuk tambahane. Wa rawaina fi kitab Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol min husni islamil mar'i